Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita surah Al-Hajj. Surat yang ke-22 ayat ke-36 dan ke-37. Halaman 336. Al-Hajj surat ke-22 halaman 336 ayat 36 dan 37 berkaitan dengan kurban. Karena insyaAllah tidak berapa hari lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Maka pagi ini khusus kajian kita terarah kepada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna, dan unta-unta. Budna asal katanya badan, badanah, besar, berbadan besar. Dan badan itu kalau tidak salah asal bahasanya bahasa Arab, badan, tubuh besar. Maka unta-unta disebut dengan budna karena memang di antara hewan-hewan sembelihan maka untalah yang besar. Ada juga ulama yang memasukkan ke dalam budna itu kerbau, sapi, karena sama-sama berbadan besar. Tapi orang-orang Arab dulu lebih sering menyebut unta budna, badanah. Jadi dan unta-unta. Ja'alnaha, kami jadikan dianya unta-unta itu lakum, untukmu wahai kaum muslimin khususnya, dan manusia pada umumnya, lakum min sya'airillah, termasuk ke dalam sya'air, syiar, syiar-syiar daripada agama Allah, termasuk ke dalamnya syiar dalam ibadah haji. Karena nanti ada di dalam ibadah haji namanya hadiyu atau korban atau dam. Jadi min sya'airillah termasuk ke dalam syiar daripada agama Allah atau syariat yang telah Allah syariatkan untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Salah satunya sebagai hewan kurban. Kurban. Qaf, ra, ba, alif, nun. Kurban. Dalam tulisannya Indonesia kurban. Bahasa kampung wa karuban, koroban. Ada koroban, ada karuban. Macam-macam. Kalau kurban artinya pendekatan. Al-qarab, pendekatan. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Dan orang yang didekatkan, muqarrab, muqarrabun. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah karena memang
mereka selalu senantiasa berusaha bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan ketaatan. Disebutlah orang kaum muqarrabun. Yang sama dengan korban, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah agar kita termasuk orang yang didekatkan itu berkorban. Di antara yang dikorbankan adalah hewan. Hewan kurban. Hewan kurban itu mencakup kepada kambing dan sejenisnya atau kibas, domba dan sejenisnya, atau unta. Dimasukkan ke dalam sama dengan unta 2 ekor lagi, sapi dan kerbau, karena sama-sama berbadan, besar badannya, gepuk. Bedanya adalah kan suka milih nang kurih tapi murah tapi kurih. Padahal kan syiar itu harus yang berbadan. Sahabat-sahabat dulu suka menggemukkan hewan. Jadi jauh-jauh hari mereka telah beli, lalu mereka gemukkan. Nabi sendiri suka memilih hewan yang disembelih yang gemuk-gemuk. Amlahaini akranaini, 2 ekor yang gemuk, belang putih atau belang hitam, dan telah bertanduk kibas. Jadi kalau maha sekitik nawaat bara di siko sekian di situ, situ le kurang seketik, situlah kurang seketik. Iko nak pergi makan lama. Kalau korban itu yang terbaik, yang terbagus. Jangan seperti Qabil memilih korban yang jelek. Kan ada Habil, ada Qabil. Kan surah Al-Maidah ya. Ketika keduanya diperintah untuk berkorban. Kita tidak kecuali ayatnya. Surah Al-Maidah ya. Lalu Habil melaksanakan korban itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, yang disebut dengan takwa. Itu mengerjakan dengan sepenuh hati, keikhlasan, mengharap ridha Allah. Itulah dia si Habil. Sementara saudaranya Qabil memilih yang tidak bagus, yang tidak baik. Tapi celik aja lah ayatnya, penasaran lu aja lah ayat. Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-27. Halaman 112. Halaman 112 Al-Maidah. Bagi yang ingin melihat silakan lihat. Watlu alaihim, ini dia. Mudah-mudahan bersuara. Ayat 27. Watlu, dan bacakanlah kisah. Ya Muhammad, bacakanlah kisah. Alaihim, kepada mereka, terutama kepada mereka yang pendengki, orang-orang zalim, yaitu golongan Yahudi itu mula-mula. Jadi alaihim, atas mereka, kelompok pendengki, di antara mereka itu Yahudi. Yahudi terkenal dengan kaum pendengki. Hasadannya tinggi. Mereka tidak ingin kelompok lain, golongan lain melebihi mereka. Dan orang munafik itu
Dua, ada kelompok orang Arab, ada kelompok Yahudi, Yahudi pendengkinya ini. Jadi waktu lu bacakan oleh engkau ya Muhammad alaihim atas mereka para Yahudi pendengki ini, terutama tokoh-tokoh mereka, naba suatu berita setentangan ibnai dua anak Adam. Nah, dua anak-anak Nabi Adam ini yang terkenal namanya Qabil dan Habil. Bagi yang tahu ingin tulisannya adalah Qabil, qafnya tinggi, qafnya panjang, qaf, ba ya lam, Qabil. Qaf panjang, ba ya lam, Qabil. Sementara saudaranya Habil. Ha besar bukan ha kecil. Ha panjang, ba ya lam, Habil. Namanya ibnai Adam, dua putra Nabi Adam. Ketika keduanya diperintah untuk berkorban lantaran ketidaksetujuan si Qabil atas kebijakan bapaknya Nabi Adam, di mana atas perintah Allah Nabi Adam disuruh untuk mengawinkan anaknya bersilang. Qabil kawin dengan saudari Habil, Habil kawin dengan saudari Qabil. Anda setuju keputusan sang ayah? Ya memang anak itu anak yang biasa, tidak setuju keputusan ayah. Selalu anak tidak setuju, tidak suka dengan kebijakan ayah, karena dianggapnya ayahnya bagaimana begini begitu. Untuk para ayah sabarlah, yang dapat demo protes kepada anaknya, kecuali yang tidak jadi ayah. Karena kadang kita diuji oleh anak. Jadi manusia pertama yang diuji oleh anak Nabi Adam. Kedua Nabi Nuh. Kedua Nabi Nuh. Ketiga Nabi Yakub. Keempat siapa ini? Dan itu salah satu bentuk ujian terberat. Ketika seorang anak membantah, menentang, menolak, mengatakan bapaknya bagaimana, ya bagaimana, begini begitu kan. Itulah Nabi Adam. Dapat kita rasakan bagi orang yang mengalami itu. Sabarlah. Jadi bacakan ya Muhammad atas mereka berita kisah dua orang putra Adam bil haq. Oi para penceramah, kalau kau baca itu kisah yang benarlah. Siasa nama ceramah. Apalagi kisah para nabi, kisah para rasul, jangan ditukuk ditambah ceritanya demi orang senang, demi orang tersiwa. Nambah-nambah kami tukang sampai kok kadang-kadang yo cuma beli langsai itu bentuknya. Jika itu kuat, jika tambah peragiannya Bali saja, di Bali saja. Janganlah. Kan bil haq. Dalam sekian banyak ayat dijelaskan bil haq. Kasas kisah-kisah para rasul itu kan Al-Quran yang menceritakan. Allah yang paling tahu kisahnya, bukan ahli sejarah. Allah syahid. Allah kan Allah yang maha menyaksikan. Segala yang terjadi di alam semesta ini satu saksinya, Allah. Tidak ada saksi lagi yang lain yang mengetahui detail, rincian peristiwa demi peristiwa. Jadi Allah kisahkan. Kisah apa yang dalam Quran ya sudah kisahkan, nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Tentu juga dipilih hadis-hadis, karena hadis-hadis beliau juga sering dipalsukan.
dipasukan. Maka banyaklah kisah-kisah Nabi itu yang kadang-kadang diselewengkan ceritanya. Bermula saya kisah Nabi Adam. Itu iblis menipu Allah. Masuk dia ke perut ular, lalu ular masuk ke surga lagi. Ditipunya penjaga gerbang surga. Ini tidak cerita. Untuk kisah Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi tinggal di talian aja kun. Ikun tidak benar, ikun berdosa waktu. Ianya imam berdosa kan? Kalau kita minta pendapat, lah kendaknya imam berdua kan? So, bilhaq pak. Yang benarlah kisahnya. Jangan hanya membuat orang senang. Apa? Api belakang mati. Yalah. Teruslah mengganggu. Terus, bilhaq. Itu yang bilhaq. Jadi kita sampaikan kepada ya siapalah, termasuk kami yang suka berceramah ini ya, nanti dipertanggungjawabkan cerita. Sebabnya tidak dongeng kan. Kalau cerita cindua mato bisa ditumbah-tambah. No. Cerita bundukan duang bisa tambah-tambah. Kudunya bernama gumarang. Kabaunya sebinuang, basarang labah di sikonya. Ini cembalah. Kalau basarang labah di siko. Mana percaya bagaimana? Akhir ceritanya macam dulu suka cerita. Nanti bunda kanduang yang datangku naiklah ke langit yo kapal. Tak percaya boleh. Ini kisah yang paling mana kisah Al-Quran. Sehingga ulama-ulama sejarah dan ahli hadis menulislah kitab kisah-kisah sahih. Salah satunya Ibnu Katsir. Kisah-kisah sahih dalam Quran. Jadi kalau kamu baca kisah Al-Quran, baca kisah sahihnya. Sudah diterjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun terjemahnya tentu terjemah untuk bagaimana supaya kita paham. Kenapa begitu? Tapi bilhaq ya. Dengan benar. Kalau di sini terjemahnya yaitu yang sebenarnya kan hak. Idh qarraba ketika keduanya qarraba berkorban atau bertakarub mendekatkan diri kepada qarraba qurbanan. Aku tulisan kurban. Kurbanan dibuang alifnya kurban. Jadi ketika qarraba kedua putra Nabi Adam itu berkorban, fatuqubbila min ahadihima, maka diterimalah korban daripada salah satu daripada keduanya, min ahadihima, korban salah satu daripada keduanya. Terkenal dalam sejarah korban yang diterima adalah korban Habil. Karena dia termasuk orang bertakwa, ahlut taqwa. Melaksanakan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan senang dan suka hati. Berarti kalau kita ingin berkorban, ya laksanakanlah korban itu dengan senang, suka, gembira, ikhlas. Jangan cari-cari, jangan milah-milah. Termasuk jangan mengarantai, jangan mencemburui, mencikarawai. Orang dapat sekian, wak sekau, wak lah satu korban. Jangan terkait itu. Bara dapat, tadi mau minta dapat, minta lah. Tapi jangan sampai mencikarawai. Cikarau maksud kami. Jadi diterima, tuqubbil. Jadi ada korban yang diterima, ada yang tolak, ada. Fatuqubbila, maka diterimalah salah satu daripada keduanya, itu korban salah satunya, walam yutaqabbal, dan tidak diterima daripada yang lain. Yang takutnya kita kan walam yutaqabbal, tidak diterima. Di orang Minang tidak diterima ko lado ko
petatah petitihnya. Minyaknya habis sama dah. Arang habis basi binaso. Badan panik, awak letih, awak ketua terbuang, awak kena berang di laki. Kau demam hintu lu tinggal terbaca lain. Syukurlah tak demam hintu tinggal kena bersih-bersih kau. Mantun bahasa Minangnya. Itu kan suatu bahasa tak diterima. Jadi jangan sampai lam yutaqabbal. Nabi ketika beliau menyembelih, beliau doa. Nabi sendiri berdoa tak? Nabi ketika beliau menyembelih hewan beliau sendiri kan beliau sendiri berdoa. Saya bacakan hadisnya. Di antara hadis itu ada hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kita bacakan hadis Muslimnya lah. Hadis riwayat Muslim nomor 1967 dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qabshin akrana, beliau berkorban dengan seekor kibas. Kibas itu bahasa domba biri-biri yang punya bulu tapak. Nalabatan dua. Maka dicarikan untuk beliau korban seperti itu. Faqala laha, maka berkata beliau kepada istri beliau Aisyah, halumil mudia, hai Aisyah, tolong ambilkan pisau. Lalu sumakal, kemudian beliau berkata kepada Aisyah lagi, ishaziha bihajar. Minta tolong Aisyah diasah yo batu hajar, batu. Kalau isyarat bahasa kita harus mengasah pisau supaya tajam, tapi jangan di dekat binatang, dekat hewan. Ini kena boleh jadi gitu. Suko lo mangkuan dake jawi dabi hang itu tak berada buat. Anda berada barangkali semua baragih mungkin. Pisau untuk mencukur wakal mangku ni tukang lagi. Tergelinjik kan. Tak boleh, adabnya kena gitu. Jadi kata Rasulullah kepada Aisyah, ya asah dengan batu, fa'alat, kemudian itu dilakukan Aisyah, thumma akadaha, kemudian diberikan Rasulullah ambil, lalu beliau membaringkan kambing, thumma zabaha, kemudian beliau menyembelihnya, lalu beliau berkata Bismillah. Dilanjutkan dengan doa Allahumma taqabbal. Lengkapnya Bismillah, Wallahu Akbar, Hada minka walaka, itu lengkapnya. Atau wa ilaika, Hada anni atau anna, atau an siapa saja. Allahumma taqabbal, terima ya Allah, mohon diterima. Yang kita garis bawahi Nabi saja minta mohon diterima. Kenapa itu ajaran Nabi? Karena kita tidak boleh pede saja. Pede itu pede. Kau pasti boleh 100% lulusnya, itu tidak pede. Tidak boleh kita merasa pede. Ada kecemasan, ada ketakutan, jangan-jangan ibadah kita ditolak. Kecemasan itu penting. Supaya kita jangan ujub, jangan bangga. Nah, inilah yang disyaratkan dalam ayat-ayat salah satunya gitu. Walladzina yutuna ma'atau wa quluhum wajilah. Mereka telah memberikan dan telah mereka memberikan apa yang mereka berikan sementara hati mereka cemas, khawatir, bimbang. Kenapa jangan-jangan yang mereka laksanakan tidak diterima. Gitu pula lah Nabi Ibrahim berdoa dulu kan setelah selesai
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kan Nabi Ibrahim setelah selesai meninggikan pondasi Ka'bah, kecemasan beliau itu pula lah yang mendorong beliau untuk Rabbana taqabbal. Ini sangat tidak boleh kita pede merasa sudah selesai, sudah beres saja, sehingga orang kalau sudah begini dia lagi tidak ingin koreksi. Ini siapa saja beribadah kalau dia sudah merasa sah, mulus, diterima, mana itu tidak cemas, tidak mau dia koreksi lagi. Jadi kembali kita kepada ayat tadi, yaitu apa kata Nabi, apa cerita sikit, iaitu lam yutaqabbal minal akhar. Nang kita takwian lam yutaqabbal, yang kita harapkan tuqabbil. Bisa tengok? Yang kita takutkan lam yutaqabbal, tidak diterima. Yang kita harapkan fatuqabbil, diterima. Itulah namanya antara harap dan cemas, raja dan khauf atau tamak dan khauf. Raja harap, tamak ingin sangat, khauf cameh khawatir. Dalam surat Sajadah bertemu itu khaufau wa tama, harap. Tentu kalau kita takut tidak terima, berusaha bagaimana supaya terima. Kalau kita harap diterima, makanya kita harus benahi. Bagaimana kecemasan seseorang telah berbuat sesuatu lebih ditolak, maka dia harus seperti orang mengajukan skripsi, berkali-kali bolak-balik, atau membuat tesis, berkali-kali dipanggil. Guru kita di AB Center ada 2 orang sekarang yang menyusun tesis, dipanggil lagi, hampir stres. Gitu. Perbaiki. Qala, selanjutnya yang dengki berkata la aqtulannak, karena korbannya tidak terima, timbul dengki. Kalau masalah kini kok tidak lulus, lamaran tidak diterima, segala macam, timbul dengki gitu kan. Timbul dengki, tidak diterima. Itu kan isyarat bahwa siapa yang korbannya tidak terima, dialah nanti yang akan tidak mendapatkan istri. Lah, qala innama, kata yang satu lagi, itu Habil, hanya saja sesungguhnya yataqabbalullah, Allah akan menerima pengorbanan dari orang yang muttaqin. Berarti intinya berkorbanlah dengan hati yang takwa. Hati yang ikhlas melaksanakan perintah, menjalankan ketaatan. Nah, itu dalam surat Al-Haji tadi. Kita kembali ke surat Al-Haji. Apa bunyi surat Al-Haji? Kita ke sana sedikit. Ayat ke-37-nya surat Al-Haji. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, walakin, dan tetapi yang yanaluhu, yang akan sampai kepadanya takwa, yakni ibadah, amal saleh atau korban yang dilaksanakan daripada hati yang bertakwa. Apa hati yang bertakwa? Hati yang ikhlas dalam melaksanakan perintah. Takwa itu intinya melaksanakan perintah, taat juga menghentikan larangan. Jadi maknanya yang akan sampai kepada Allah adalah pengorbanan khususnya atau ibadah secara umum yang muncul daripada hati yang bertakwa, hati yang ikhlas.
Itu yang dikatakan si Habil kepada si Qabil. Allah hanya akan menerima daripada orang yang bertakwa. Kita mari membenahi hati kita dulu. Kalau kita arahkan ke korban, kalau kita berkorban, pelok-pelok balik niat. Tujuan mukasui. Untuk apa kita berkorban? Mau ke berkorban. Di situ salah korban sagan wak. Bantun yo awak sebentuknya hendak satu korban di kampung kau. Itu pelok-pelok hati. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Pak Kiai di kampung lah Pak Kiai baju. Dia nak ada saya Pak Kiai kampung korban. Biarlah kalau bantun berpasang dua. Pasang dua lah masalahnya. Ya peloi jujur. Karena korban itu namanya pendekatan diri kita kepada Allah agar kita termasuk orang yang didekatkan dengan jalan mengorbankan apa yang bisa kita korbankan supaya dekat kepada Allah melalui rezeki yang telah Allah beri. Salah satunya kan menyembelih. Salah satunya menyembelih. Itu makanya ketika berkorban itu si penyembelih membaca hada minka. Yang terbaik menyembelih kan peserta. Tapi peserta yang kuat tangannya jangan lemah sebut jawi ni ke digesek bayangkan. Talianya ke digesek. Aduh pengalaman apa? Kawan ke masih gigi, cuman tangannya memang gigi ya. Tidak salah satu nanya jawi. Senang jawi. Tadi jawi kadang kuat, mental ada. Sebab mencelik darah itu kan ada orang yang peniang. Kalau mau sekali sudah tu malam terbayang nak tolong pada biar. Pernah kuih bawah je. Terbayang kuruh-kuruh tu nah. Kuruh bayang tak lalu. Buka cuki muri saja itu termasuk orang tahu dah tahu. Sudah tahu Nabi Ali. Banyak orang tak je. Walau ayo bentuknya bentuk selai. Tak tahu dah dia. Terbayang no tabalah lian. Walaupun boleh kan halal kan disuruh tapi perasaan. Ya, kau nak kaji nak kau boleh kaji. Gitu kan. Jadi yang terbaik menyembelih itu peserta. Jadi kalau peserta mengatakan ambo menyembelih cik usah takah. Sawanya nangka mendoa. Jadi katanya kalau dia penyembelih ya bismillah wallahu akbar hada minka ya Allah ini korban ini sembelihan atau sembelihan ini atau korban ini minka berasal daripada rezeki nikmat anugerah yang engkau berikan kepada aku kepada kami. Nah nambah korban kau Iko kan datangnya dari mujua. Itu bahasa awak ni. Dari rezekimu. Itu syarah hadisnya baca. Kalau bapak anda percaya baca syarah hadisnya. Allahumma minka ai hadhihi la udhiyah atiyah wa rizq. Ini sembelihan, ini korban adalah pemberian karunia rezeki darimu yang sampai kepadaku. Wasala ilai minka sampai kepadaku dari rezekimu. Sekarang walaka aku sembelih atas perintahmu dengan penuh keikhlasan. Laka untukmu kerenamu. Ini bacanya praktis mah. Minka walaka. Sesudah bismillah wallahu akbar Allahumma hada minka walaka. Itu pernyataan si penyembelih sehingga dia si penyembelih itu sadarnya pahamnya
Iko sabananya dilakukan kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita lakukan itu pun, rezeki itu pun datang daripada Allah. Agak mirip dengan infak, sedekah atau wakaf. Itu sebenarnya kan yang kita lakukan itu namanya wakaf, sedekah kan, dan kita berikan daripada Allah juga kan. Ya Allah perintah infakkanlah, sedekahkanlah, wakafkanlah, zakat kan daripada Allah juga, sama dengan korban. Cuma korban ditegaskan lagi, dek bantuannya menyambalih ditegaskan mana? Walaka atau wa ilaika. Jadi bismillahirrahmanirrahim, hada Allahumma hada minka wa ilaika. Kalau ika kami serahkan lagi kepadamu dalam bentuk korban. Maka terimalah, taqabbal anni, terimalah kau daripadaku, atau minni. Bahkan kalau awak surang miang berkorban keluarga itu, baca terimalah korbanku dan keluargaku semua. Boleh. Kalau Nabi Muhammad masuk, siapa saja tidak berkorban dimasukkan beliau sadalan. Kata beliau dalam menyembelih, ya Allahumma bismillah Allahu akbar, hada anni, ini daripada aku ya Allah, wa amman lam yudahi min ummati, dan korban daripada siapa saja yang tidak menyembelih daripada umatku. Di masa Nabi kan, itu makanya boleh kita berkorban atas nama keluarga. Surang miang di keluarga itu, orang miang, kita bawa, ya Allah kau korban ambo, jo keluarga besar ambo, nih duit, jo na mati, anak laya je masuk Allah, anak laya lah, nih mati. Itu dia. Dari hati yang bertakwa. Kan kaji kita takwa. Senginyi lah ada 3 minit lah. Jadi balik kepada panjangnya cerita kita, balik kepada surah Al-Haji. Jawal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkurus smallah. Fazkurus smallah. Itu perintah. Maka sebutlah nama Allah. Perintah. Berarti membaca bismillah. 3 pendapat. Yang pertama, jumhurul ulama. Dan jumhur mayoritas ulama. Segelombang besar ulama. Itu Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Beliau-beliau ulama-ulama besar kita ko, tentu beliau berpendapat, tidak semua yang berpendapat, ini lebih dalam ini. Kata beliau-beliau, wajib hukumnya membaca bismillah. Tapi kalau lupa, tidak masalah. Sah, tetap sah kalau lupa. Halal dimakan kalau lupa. Tapi yang penting membaca bismillahnya wajib. Lupa, tidak terkena membaca bismillah, tetap halal. Yang kedua, aku diwakili oleh Imam Ibn Taimiyah, Syekh, dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, termasuk ulama-ulama Arab Saudi seperti Syekh Utsaimin dan Bin Baz macam-macam. Maka beliau-beliau kalau jadi beliau memahami wajib. Kalau lupa tidak sah. Tidak sah korban, tidak sah penyembelihan. Lupa, harus baca bismillah. Tidak halal. Itu fatwa beliau. Jadi kalau kita mengaji atau beraja atau mendengar kaji di daurah ilmiah, macam itu bahasa gini, daurah ilmiah. Oleh ilmiah taqiyah ilmiah. Daripada beliau-beliau guru-guru kita yang tamat di Arab Saudi atau yang sejenisnya itu, biasanya kan beliau mengambil fatwa-fatwa Syekh. Wah, itu wajib. Kita baca mana dalam tulisan-tulisan para beliau-beliau, ya wajib. Kalau tidak dibaca, tidak halal. Bahkan yang terkeras fatwanya Syekh Utsaimin dan Bin Baz, kalau disembelih oleh kaum muslimin tapi tidak salatnya tidak sah. Semua orang kafir. Sebab beliau-beliau berfatwa bahawa orang yang tidak salat
kafir hukum dan tak sah gitu, tak boleh dan tak halal memakan 9 orang kafir. Itu nang takarif fatwa. Yo, Zong Tigo tak? Oh, kau saya. Melado juru benarnya juga kan? Yang apa Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i ya. Aku rata-rata Indonesia dulu sampai kini barangkali, bahwa membaca bismillah itu sunnah, tidak wajib. Baca bismillah ketika menyembelih hewan kurban sunnah, tidak wajib. Jadi kalau lupa tidak masalah. Sebab kaum muslimin sendiri itu ini apapun yang dilakukannya pasti atas nama Allah lah, sesuai dengan syariat Allah. Sebab berkorban pula nya berkorban sendiri kalah atas perintah Allah, jadi tidak perlu dibacanya, wajib dia baca bismillah. Sebabnya memahami perintah untuk membaca nama Allah itu itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka. Darah-darahnya dilepong-lepongkan mereka ke sana ke sini. Dagingnya kadang-kadang digeletakkan saja begitu saja di depan Ka'bah sebagai sesaji. Jadi ayat itu mengarah kepada orang jahiliyah. Itu beliau-beliau berkata bismillah itu tidak wajib. Dan kenyataannya memang para penganut paham-paham ilmu-ilmu yang tidak benar kan mendarahi. Darahnya itu dilepoh-lepohkan atau disiramkan ke tonggak atau ke Pulau Kabau di jembatan atau dicampakkan ke gunung Laut Jawa terkenal dengan Gunung Bromo ya atau ke pantai Laut Selatan. Nyi Rukidul kan Pulau Kabau tu dia darah nyamparkan. Aku orang musyrik jahiliyah, darahnya ke situ kecek pendapat mazhab Syafi'i. Kalian jangan seperti itu. Kalau mereka menyembelih seperti itu jangan. Jadi tiga pendapat, ketiga-tiganya kau ya masalah pemahaman ulama kita. Tiba di surah Al-Haji kan bunyinya Fazkur ismallah alaihi sawaf, ketika hewan itu berdiri kunto. Sawaf itu dijajarkan, dibariskan bagaikan saf, dan untuk memang diikat kakinya satu yang kiri, yang tiga lagi berdiri. Hewan untuk disembelih bukan ketika diolekkan ketika tagak. Sawaf itu makanya tiba di hewan untuk namanya nahar. Liannya dicucuk, ditores, ditabeh atau diantak. Kalau zabahun untuk sapi, jawi, sapi, kerbau dan kambing. Itu ya dibaringkan, disembelih. Jadi beda apa kalau zabah adalah untuk kambing, sapi dan kerbau, nahar untuk bernamalah hari raya nahar. Karena hari raya nahar, hari raya menyembelih. Fasabbih fasalli rabbika wanhar, karena ikut Nabi. Itu perbedaannya. Nahar, hari ke-10 hari nahar, hari ke-9 hari Arafah, hari ke-8 hari Terwiyah. Bernama hari nahar. Karena dan disembelih untuk di Mina untuk. Orang haji menyembelih di Mina. Menyembelih namanya hadiyu, bintang hadiyu. Fazkur ismallah alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha, ketika nyala roboh ke bawah, makanlah sebagiannya, beri makanlah kani orang yang tidak meminta kerana mempunyai malu atau dia orang kanah mencukupkan apa yang diberi, apa yang ada. Dan al-mu'tar, orang yang meminta-minta, berkunjung untuk meminta. Beri makan mereka. Kadzalika, seperti itulah kami jinakkan, kami tundukkan dianya hewan itu untukmu supaya kamu bersyukur.
Jadi garis bawahnya, intinya kalau kita sampaikan tadi bahwa titik tekan kaji kita tentang korban. Berkorbanlah dengan hati yang ikhlas. Berkorbanlah atas dasar takwa. Hendaklah cemas kita, khawatir kita jangan sampai lam yutaqabbal, tidak diterima. Tapi harap kita diterima. Iringkanlah dengan Allahumma taqabbal minna atau minni dan segala macam. Itu gaji kita. Ada yang ragu? Silakan Pak. Silakan. Okay. Kalau kurban itu atas nama ya, atas nama orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, menjual bahagian dari tubuh hewan itu sendiri, kulitnya atau apa. Banyak itu terjadi. Korban atas nama yang meninggal, sebenarnya pada dasar korban itu kan dilakukan oleh orang hidup. Orang mati tidak disuruh lagi, kecuali orang mati kau bernazar. Nazar wajib. Yang kedua, jika anak ingin dia berkorban membawa orang tuanya yang sudah meninggal, boleh. Kau korban ambo dengan orang tuamu, tapi nyono berkorban dibawanya orang tua. Jadi orang hidup membawa orang mati. Ada pemahaman boleh anak atau siapa saja sebagai hadiah namanya berkorban atas nama orang mati. Jadi orang hidup berkorban atas orang mati, hadiahnya orang mati. Sebagian ulama menyatakan boleh. Kalau ambo lebih cenderung kepada memahami bahwa kita anak yang berkorban, jika orang gaya bernazar laksanakan, jika orang gaya alum berkorban kita laksanakan enggak sekali. Kalau Allah berkorban bawa 1 sen. Jadi bukan atas nama itu. Bukan atas nama. Kau jago nak takut ya bukan. Bangko nama dia cetak si kau dia enggak ada 1 sen. Kalau ambo lebih cenderung ke situ, bukan menyalahkan, tak dulu berhak kita menyalahkan ulama-ulama besar, alim, faqih, rasih ilmu, masa kita menyalah-nyalah, ambo tak suka menyalah. Kalau ilmu kita sapinji dibanding ulama-ulama besar, mereka memfatwakan tu lah babi kia jaleh. Kita nan saleh mengaji ko dah menyalah ulama lah. Salah sama, ambo lebih mu sabari pada imam kan. Anda usah menyalah orang, sebab pilih saja, yakini mana yang lebih kuat. Kalau kurang paham kita tanya kepada orang agak alim pada kita. Jadi ambo memahami bahwa orang hidup berkorban boleh membawa orang mati, apalagi anak, dengan catatan itu kau korban kami, korban nambo, jual keluarga, semua. Yang kedua, nanti apa yang kedua? Menjual bagian alat kulit. Yang tidak boleh dijual adalah korban itu. Tapi kalau jatah boleh. Korban kau boleh jual. Talinya, jilalnya, kain penutupnya atau apa pun boleh jual. Cuma kalau apa ada dapat jatah, jual lah. Kan jatah apa? Atau siapa daging kulit, jual lah. Siapa daging kaki, jual lah. Daging jual lah. Kalau jatahnya, ini tak boleh. Korban peserta itu menjual. Kan korban tu. Tapi kalau dibagi-bagikan kan tak punya peserta lah. Alah jatah ko, hanya boleh. Tak ketujuh dia kan betul. Beli istilah sebab ada orang kekatan kaji sini nah, jual murah. Saya terusannya. Dopetnya daging 50 kilo, kumpul-kumpulannya. Ada orang kekatan kaji sini dijualnya tak bersalah. Sebab tu nak korban dah. Namanya nak korban lah. Namanya lah punya no. Sudah dapat jatah, bagian. Tapi kalau peserta baru nampak adanya orang kata gaji dia, ali kata gaji dia boleh lah. Perayaannya enggak, dia berkata lagi. Kita peserta korban, itulah. Korban wak siko, wak jual salah ke panitia atau ke peserta korban, nan jatah wak, boleh nan peserta. Apa? Itu salah kejual. Masih. Kalau ada dalam sebuah hadis pernah dulu baca itu, kalau disembelih ke batu adik di operasi sebelum mati sebelum bertuati daging hewannya itu
Lalu di operasi selanjutnya, itu nanti diganti nyawanya nanti di akhirat, kembalikan nyawa. Soalnya mati lah dipotong gitu Ustaz. Iya, enggak boleh, Pak. Itu kan tidak boleh mengambil sesuatu daripada binatang yang masih hidup. Namanya ma qutiya binal bahimati wa hiya hayya fa hiya maitah. Apapun yang dipotong-potong daripada korban yang masih hidup, maka dia dihukum bangkai. Maka biarkanlah mati dulu. Nanti kembalikan nyawanya betul. Kembalikan nyawanya, aku tambahan kaji dan begitu. Anggap saya Pak berilmu berambut tadi. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.